Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran CaCO3 pada Pembuatan Aluminium Foam Terhadap Sifat Mekanik dan Morfologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syukran dengan NPM 3334170030. Adapun outline yang akan saya bahas ke depannya, yang pertama yaitu ada pendahuluan, selanjutnya ada tinjauan pustaka, lalu ada metodologi percobaan, dan yang terakhir daftar pustaka. Aluminium merupakan logam yang paling banyak terdapat di kerak bumi, dan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon. Aluminium terdapat di kerak bumi sebanyak kira-kira 8,67% hingga 8,23% dari seluruh massa padat dari kerak bumi, dengan produksi tahunan dunia itu sekitar 30 juta ton per tahun dalam bentuk bauksit dan bebatuan lain. Perkembangan aluminium juga sekarang semakin banyak, salah satunya perkembangan aluminium foam. Aluminium foam adalah suatu bahan logam berpori yang mempunyai struktur seluler dengan volume pori-pori mencapai 70-95% dari total volume. Kelebihan aluminium foam salah satunya memiliki sifat yang mampu menyerap energi mekanik yang baik yang biasanya dimanfaatkan sebagai rangka kendaraan. Dalam pengaplikasiannya, aluminium foam banyak dimanfaatkan di beberapa bidang, salah satunya otomotif, karena kemampuannya dalam menyerap energi mekanik di bidang konstruksi yang digunakan karena memiliki beban yang ringan, dan juga sebagai peredam suara. Metode pembuatan aluminium foam itu terbagi menjadi dua, yaitu metode melt route dan powder metallurgi. Metode melt route adalah metode fabrikasi konvensional yang representatif untuk aluminium foam. Pori-pori yang dihasilkan pada lelehan aluminium disebabkan oleh hidrogen yang terurai dari foaming agent seperti CaCO3, panas dari lelehan atau atmosfer. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Karupasamy dengan melakukan variasi komposisi CaCO3 terlihat pada tabel berikut, di mana persen komposisi mempengaruhi kuat tekan yang dihasilkan, di mana kuat tekan maksimal yang dihasilkan itu sebesar 71,88 MPa dengan menggunakan komposisi CaCO3 yang optimum sebesar 15%. Lalu selanjutnya ada penelitian yang lain yang dilakukan oleh Prevenkammer. Pada penelitian ini dia menggunakan variasi ukuran butir CaCO3. Terlihat juga di tabel berikut bahwa ukuran butir CaCO3 mempengaruhi densitas serta kuat tekan yang dihasilkan, di mana kuat tekan optimum yang dihasilkan itu sebesar 11,72 MPa dengan ukuran butirnya yang sebesar 53 mikrometer. Dan selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Dani Setia dengan menggunakan metode penggabungan antara foaming agent sebagai CaCO3 dan NaCl sebagai spaceholder. Terlihat bahwa metode ini mempengaruhi kuat tekan dan densitas yang dihasilkan. Terlihat dari tabel bahwa kuat tekan yang dihasilkan jauh lebih besar dari penelitian yang saya sebutkan sebelumnya, di mana kuat tekan optimum yang dihasilkan itu sebesar 285,19 MPa. Maka dari itu, penelitian kali ini kami menggunakan metode penggabungan, di mana CaCO3 digunakan sebagai foaming agent dan NaCl sebagai spaceholder untuk mendapatkan kuat tekan yang optimum, dengan memvariasikan ukuran butir dan juga komposisi CaCO3 yang digunakan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh komposisi CaCO3 terhadap kuat tekan yang dihasilkan dalam pembuatan aluminium foam. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh ukuran CaCO3 terhadap presentasi porositas yang dihasilkan dalam pembuatan aluminium foam. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama, pengaruh penambahan komposisi NaCl pada aluminium foam serta penambahan NaCl akan menghasilkan porositas yang semakin banyak. Yang kedua, pengaruh ukuran butir CaCO3 akan mempengaruhi morfologi yang terbentuk, di mana pada aluminium foam semakin halus ukuran butir, maka morfologi yang terbentuk semakin seragam. Yang ketiga, pengaruh komposisi CaCO3 terhadap porositas aluminium foam yang dihasilkan, di mana penambahan komposisi CaCO3 akan meningkatkan sifat mekanik pada aluminium foam. Adapun tujuan penelitian
Kali ini yang pertama untuk mengetahui parameter optimal presentasi porositas dengan variasi ukuran butir CaC3 sebagai foaming agent. Yang kedua mengetahui parameter optimal untuk nilai kekuatan tekan pada variasi komposisi CaC3 sebagai foaming agent. Dan yang ketiga menghasilkan morfologi aluminium yang memiliki ukuran pori yang halus serta terdistribusi merata. Aluminium merupakan logam ringan yang mempunyai sifat ketahanan korosi yang baik. Berdasarkan banyaknya pengotor, aluminium diklasifikasikan menjadi extreme purity aluminium yang memiliki kandungan 99,99% dan commercial purity aluminium yang memiliki kadar lebih dari 99%. Untuk aplikasi khusus, aluminium dapat dimurnikan hingga 99,99995% dan memiliki sifat mekanik seperti tabel berikut, di mana sifat fisik memiliki massa jenis yang berbeda antara extreme purity dan commercial purity. Pada penelitian ini, jenis aluminium yang kami gunakan adalah aluminium ADC12 atau aluminium die casting, yang merupakan jenis aluminium paduan dengan kandungan Si sebanyak 9,6-12%, serta memiliki komposisi sebagai berikut, di mana memiliki kandungan Cu 1,5-3,5%, kandungan Mn kurang dari 0,5%, kandungan Sn kurang dari 0,2%, kandungan Mg kurang dari 0,3%, kandungan Fe kurang dari 1,3%, kandungan Ni kurang dari 0,5%, kandungan Si 9,6-12%, dan yang terakhir kandungan Zn kurang dari 0,1%. Aluminium foam. Foam adalah terdispersinya gas di dalam fase liquid logam yang disebut dengan liquid metal foam. Sedangkan aluminium foam itu merupakan material baru yang memberikan keuntungan karakteristik seperti struktur ringan, kekakuan, dan memiliki kemampuan menyerap energi serta thermal isolation. Aluminium foam merupakan material logam yang berpori dengan struktur seluler yang berbentuk bola dan pori tertutup mencapai lebih dari 70% dari jumlah volume. Metal foam diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu closed cell foam dan open cell foam. Closed cell foam adalah material seluler yang tiap selnya tertutup dengan lebar tiap selnya itu 3 mm. Sedangkan open cell foam adalah material seluler yang tiap selnya terhubung dengan lebar selnya sekitar 5 mm. Aluminium foam memiliki kombinasi sifat yang baik, seperti kekakuan yang tinggi, kekuatan serta penyerapan energi mekanik yang baik. Penelitian secara signifikan dalam teknologi produksi, sifat dan aplikasi metal foam telah dilakukan kurang lebih selama 20 tahun terakhir. Selanjutnya, pembuatan aluminium foam. Pembuatan aluminium foam itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan metode melt route atau liquid metal dan metode powder metalurgi. Metode melt route merupakan metode untuk memproduksi aluminium foam melalui fase leburan. Metode ini dilakukan dengan melebur aluminium kemudian ditambahkan foaming agent serta dilakukan pengadukan pada leburan aluminium agar dapat terdispersi dengan sempurna. Pada metode melt route ini terbagi 3 metode lagi, yaitu pertama pembuatan gelembung gas dengan menginjeksikan gas atau biasa disebut dengan saimat. Selanjutnya ada solidifikasi eutektik gas padat atau disebut dengan gasar atau lotus. Dan yang terakhir itu ada pembuatan aluminium foam menggunakan foaming agent atau biasa disebut dengan alporas. Nah, metode alporas atau pembuatan aluminium foam ini yang kami gunakan, di mana proses awalnya dimulai dengan melebur aluminium dan menstabilkan suhu leleh antara 670 dan 690. Lalu selanjutnya viskositasnya kemudian dinaikkan dengan cara menambahkan 1-2% kalsium yang dengan cepat mengoksidasi dan membentuk partikel CaO danCal2O4 yang terdispersi dengan halus. Lalu leburan kemudian diaduk setelah ditambahkan CaC3 ke dalam bentuk partikel. Nah,
Setelah itu dilakukan proses foaming dengan temperatur tetap isotermal selama sekitar 10 menit agar dapat benar-benar menghilangkan foaming agent. Nah, setelah proses foaming selesai, lalu lelehan didinginkan untuk memadatkan busa sebelum hidrogen terlepas dan gelembung menyatu atau runtuh. Selanjutnya yaitu metode infiltrasi, di mana proses awalnya yaitu cetakan dimasukkan garam atau NaCl yang selanjutnya disinter secara bersamaan pada atmosfer udara selama beberapa jam agar terjadi penggabungan butir dan membentuk poros blok. Kemudian aluminium dilebur di atas poros blok di atas NaCl. Selanjutnya crucible dihembuskan gas dengan tekanan tinggi guna untuk memaksa logam cair masuk ke dalam pori-pori. Lalu selanjutnya NaCl dilarutkan ke dalam air yang serta dilakukan pengadukan untuk melarutkan NaCl dan membentuk open cell foam. Foaming agent. Foaming agent merupakan bahan yang biasanya ditambahkan ke dalam aluminium cair pada proses pembuatan aluminium foam. Pemilihan foaming agent itu harus dipertimbangkan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada temperatur dekomposisi, yang kedua ada densitas yang dihasilkan, yang ketiga itu wettability. Di mana senyawa direkomendasikan sebagai foaming agent adalah yang memiliki temperatur dekomposisinya tidak berbeda jauh dengan temperatur lembur logam yang akan digunakan. Apabila temperatur dekomposisi foaming agent terlalu rendah, maka reaksi akan terjadi lebih cepat saat serbuk dimasukkan ke dalam lelehan hingga waktu yang dibutuhkan foaming agent untuk terdispersi pada lelehan tidak cukup. Sedangkan apabila temperatur dekomposisi terlalu tinggi, foam yang terbentuk dapat runtuh sebelum terjadi solidifikasi sehingga proses menjadi tidak ekonomis. Foaming agent itu sebaiknya memiliki densitas yang nilainya tidak berbeda jauh dengan lelehan logam murni dan memiliki wettability yang baik agar dapat terdispersi dengan sempurna saat dilakukan pengadukan. Maka dari itu, CaCO3 dipilih sebagai foaming agent karena memiliki densitas yang mirip dengan aluminium, sekitar 2710 kg per meter kubik. Selain itu juga, CaCO3 juga penghasil gas yang baik, harga yang murah dan juga ketersediaannya yang sangat melimpah. Selanjutnya berikut merupakan tabel bagaimana pengaruh ukuran butir CaCO3 terhadap densitas, relatif densitas, serta kuat tekan yang dihasilkan, serta porositas yang dihasilkan, dimana kalau kita lihat dari tabel berikut, ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Prevenkamer, dimana semakin besar ukuran butir, maka densitas yang dihasilkan semakin kecil. Namun sebaliknya, porositas yang dihasilkan semakin besar. Sedangkan kuat tekan itu berbanding lurus dengan density yang dihasilkan. Semakin besar density, maka kuat tekan yang dihasilkan juga semakin besar. Pada tabel ini, kuat tekan maksimum yang dihasilkan itu sebesar 11,72 MPa. Berikut merupakan grafik ukuran butir terhadap density dan grafik ukuran butir terhadap kuat tekan, dimana kita lihat dari grafik berikut, ukuran butir yang semakin besar itu mempengaruhi density yang dihasilkan. Ukuran butir yang semakin besar maka density yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan pada ukuran butir terhadap kuat tekan itu sama, dimana ukuran butirnya semakin besar maka kuat tekannya juga semakin kecil. Lalu selanjutnya, bagaimana pengaruh komposisi CaCO3 terhadap nilai densitas serta kuat tekan yang dihasilkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Karupasamy dengan metode Melrose, penelitian ini menggunakan variasi komposisi CaCO3 sebesar 5, 10, dan 15%. Dilihat pada tabel bahwa semakin besar komposisi yang diberikan, maka kuat tekan yang dihasilkan semakin besar. Namun, densitas yang dihasilkan itu semakin kecil, berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Praven-Kumar. Di sini, penelitian di sini, kuat tekan optimum yang dihasilkan ini adalah 71,88 MPa dengan persen komposisi optimumnya yaitu 15%.
Selanjutnya metodologi percobaan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu aluminium AdC12, foaming agent CaCO3, dan spaceholder yaitu NaCl. Tahap pertama yang dilakukan adalah melebur aluminium AdC di dalam furnace pada temperatur 750 derajat Celcius. Lalu selanjutnya foaming agent dimasukkan ke dalam logam cair dengan variasi komposisi yaitu 2, 3%, 4%, 5%, dan 6%. Lalu variasi ukuran butir yang diberikan yaitu sebesar 20 mes, 40 mes, 60 mes, 80 mes, dan 100 mes dengan waktu pengadukan selama 2 menit dan stirring kecepatannya yaitu 700 rpm. Selanjutnya aluminium foam dituangkan ke dalam cetakan yang telah ditambahkan NaCl lalu kemudian didinginkan hingga temperatur kamar. Setelah aluminium foam itu membeku, lalu dilakukan pembongkaran hasil coran dengan cetakan logam. Setelah itu dilakukan pengujian, yaitu pengujian yang kami lakukan yaitu pengujian kuat tekan, pengujian densitas, pengujian presentasi porositas, dan pengujian morfologi menggunakan mikroskop optik. Lalu selanjutnya dilakukan data pengamatan. Selanjutnya dilakukan analisa dan pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan, di mana alat yang digunakan itu ada stirrer, lalu ada molding atau cetakan, lalu ada stopwatch, ada crucible, ada thermocouple, lalu ada timbangan digital, ada scanning elektron mikroskopi atau SEM. Adapun alat yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu ada controller, yang kedua ada batang pengaduk, yang ketiga ada batang pengambil slag, lalu ada penjepit besar, ada thermocouple, lalu ada timbangan digital, ada cetakan antara liat, ada gunting, ada sarung tangan safety, ada apron, ada face shield, lalu ada furnace gas, penggaris, lalu ada spidol, gergaji tangan, gerinda, lalu ada stopwatch, hand drill, dan crucible. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada aluminium AdC12, ada kalsium karbonat atau CaCO3, ada NaCl, lalu ada aluminium foam. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena telah memperhatikan presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.